Oke. Dan nanti ketika kelasnya berlangsung, kalau ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan aja ketika aku sedang menjelaskan. Dan kalau misalnya ada yang masih bingung atau aku kecepatan gitu dalam penjelasannya, boleh di raise aja gitu di chat gitu teman-teman. Oke deh, mungkin aku udah bisa mulai ya untuk share screen dan kita mulai sesinya. Sebentar. Oke. Nah, oke aku bisa mulai ya. Jadi teman-teman di sini aku akan bahas seputar VLOOKUP dan HLOOKUP gitu. Eh, di filenya juga udah ada dan udah dibantu kirim juga sama rekan aku dari DSA. Nah, untuk soal pertama, ini aku ada tabel ya, tabel yaitu daftar gaji karyawan, teman-teman. Dari tabel ini kita harus cari nih gaji pokok karyawan, terus tunjangannya dan bonus yang diberikan tuh apa gitu. Nah, di sini ada 10 nama karyawan ya, terus ada golongannya mereka, lalu statusnya apa, menikah atau masih lajang, dan ini ada aku tambahan nih kode. Kode itu sebenarnya gabungan dari golongan dan status ya teman-teman. Jadi di sini aku udah input rumusnya gitu ya. Nah, di sini kita mau cari gaji pokok berdasarkan kodenya gitu. Tunjangan juga berdasarkan kodenya, bonus juga berdasarkan kodenya gitu. Dan sebelah kanan sini ada tabel bantuan gitu ya. Yaitu di sini ada golongan daftar golongannya yang sesuai sama di kolom C ini, kemudian golongannya ini yang menentukan gaji pokoknya gitu. Yang ini datanya vertikal gitu ya, ke bawah memanjang. Nah, kalau tabel satunya lagi, ini datanya menyamping teman-teman. Status, bonus, tunjangan gitu. Statusnya menikah dan lajang. Ini harusnya, sebentar. Oke, ini nggak apa-apa sih. Menikah dan lajang. Kemudian bonusnya itu ada TV dan juga radio. Kemudian tunjangannya dibagi 2, yaitu 10% dan 0%. Itu. Oke, aku bisa mulai aja ya. Nah, jadi di sini kita yang pertama adalah mencari gaji pokok gitu berdasarkan kode ini gitu. Atau sebenarnya kalau mau berdasarkan golongan juga bisa. Kalau aku mungkin ajarin gimana cara simpelnya dulu kali ya dengan VLOOKUP. Nah, di sini kita pakai formula yang namanya VLOOKUP. Nah, di sini terlihat ya ada strukturnya apa aja yang harus kita input di formula ini. Yang pertama ada lookup value, lalu yang kedua ada table array, kolom index, dan range lookup. Nah, lookup value ini kita mau cari value. Value-nya ini gaji pokok. Tapi kita cuma punya satu kunci nih, atau satu patokan gitu, yaitu golongan 2D gitu ya. Jadi kita masukin aja berdasarkan golongannya, karena kita nggak punya informasi apa-apa lagi nih yang bisa menghubungkan si karyawan ini dengan berapa gaji pokok yang berhak diterima gitu. Nah, cuma ada informasi golongannya dan gaji pokoknya. Maka yang dari tabel ini kan kita ada golongan ya, berarti cocok ya, ini bisa kita hubungkan gitu. Kita bisa pakai rumus VLOOKUP. Oke, ini struktur pertama, kita pakai lookup value-nya di klik aja C5 tadi. Lalu yang kedua tabel array. Tabel array itu tabel referensinya gitu. Tabel yang bantuannya, yaitu yang ini. Kita select aja.
Kemudian kolom indeks. Nah, itu maksudnya indeks berapa nih yang mau kita keluarin. Kan kita mau keluarin gaji pokoknya ya. Nah, gaji pokok kita ada di kolom kedua di tabel reference ini. Kan dia kolom indeks namanya, berarti 1, 2 gitu. Jadi tulis aja 2. Kemudian satu lagi kita harus tambahin false. Nah, di sini ada keterangan nih, false dan true itu apa? False itu dia akan menghasilkan exact match. True itu dia akan menghasilkan approximate match. Maksudnya apa? Jadi ketika kita pakai false, maka dari lookup value yang kita ambil nih, terus dia refer ke tabel ini, dia akan cari yang sama gitu dari lookup value. Ini kan 2D ya, dia akan cari 2D gitu. Dia nggak akan cari yang lain, dia cuma akan cari 2D. Tapi kalau untuk yang true, ini jarang sih dipakai. Nanti kemungkinan besar sih kalau kita pakai yang true, nanti akan datanya jadi error gitu teman-teman. Dia nggak sesuai. Misalnya kita udah pilihnya 2D, cuma di sini dia nggak kepilih yang 6 juta, tapi nominal yang lain gitu. Itu sih mungkin penjelasan singkatnya. Jadi kita bisa pakai false. Gitu. Di tabel array saya nggak blok judulnya nggak apa-apa kan Kak? Iya nggak apa-apa. Judul ini nggak perlu di blok juga nggak apa-apa. Boleh dari sini sampai sini aja. Nah kita udah dapet nih 6 juta. Gitu ya. Kita di golongan 2D adalah 6 juta gaji pokoknya. Kayak gitu. Nah, itu kan tadi aku pakai informasi yang ini ya, 2D yang di sini. Nah, gimana kalau misalnya kita pakai kode nih, 2D NKH gitu. Kita refer ke row selanjutnya aja ya. False yang pakai angka 0 nggak apa-apa kan Kak, kemarin diajarkan novel gitu juga. Iya nggak apa-apa pakai angka 0 kayak juga nggak apa-apa. 0 untuk false, 1 untuk true gitu. Oke. Aku lanjut. Nah, masih sama kayak tadi lookup value itu apa sih kira-kira kode yang bisa menghubungkan kita ke tabel reference gitu. Ini kita ada di 2C, kita harus cari nih golongan 2C itu gaji pokoknya berapa. Nah, terus kemudian tabel array-nya juga di blok. Sorry. Aku tadi mau contohin pakai ini ya. Jadi kita kan kalau lookup value-nya kita klik dari sini, lebih mudah ya. Tapi kalau kita punya kode gitu dalam bentuk kode, kalau kita memang dia ada 2C-nya, cuma kan dia bukan 2C aja gitu ya kode di sini. Kan yang kita butuhkan golongannya. Nah, kalau kita di case ini, kita pakai yang namanya rumus left gitu. Untuk narik 2C dari kode ini, 2C strip NKH ini, kita pakai left. Kenapa left? Karena ini kita mau ambil 2C yang dia letaknya ada di sebelah kiri dari teks ini. Nah, left itu apa sih? Strukturnya seperti apa? Yang pertama ada teks, yang kedua ada numchars. Simple aja teman-teman. Teks kita klik aja teksnya yang mau kita lihat nih kodenya. Terus, karena kita mau ambil kode 2C, kita numchars-nya berapa nih? 2 karakter. Karena 2C itu kan 2 karakter ya. 2 sama C. Kita tulis aja 2 karakter gitu dari sebelah kiri. Gitu sih singkatnya. Nah, jadi rumus ini dia akan menghasilkan 2C, teman-teman. 2C yaitu golongannya. Nah, untuk struktur selanjutnya sama aja, tabel array-nya kita blok. Lalu kolom indeksnya juga tadi 2 ya. 1, 2 untuk kita narik hasil nominal gajinya. Lalu kita pakai false di sini. Kayak gitu. Kalau fungsi titik koma itu sebagai penghubung rumus ya? Iya,
betul. Eh, biasanya ada yang pakai titik koma, ada yang pakai koma sih teman-teman gitu. Koma kayak gini aja. Cuma karena beda settingannya, jadi aku di sini di device aku pakai titik koma gitu. Nah, ini kita hasilkan 4 juta gitu ya teman-teman. 2C, kita lihat di sini 4 juta gitu. Benar ya? Gitu. Jadi kalau kita mau pakai, kalau misalnya golongannya udah kayak gini nih dalam bentuk kode 2D kayak gini, golongan 2D, itu kan gampangnya tinggal diklik aja 2D-nya. Cuma kalau misalnya nanti sewaktu-waktu ada case, ada kode nih, kode beberapa kode gitu, 2C, strip NKH, ini yang aku kasih contoh. Dan kita cuma mau ambil 2C-nya aja. Kita bisa pakai rumus left, kayak gitu. Oh, rumusnya ada yang perlu dikunci nggak sih? Iya, betul. Apa kita dolar kabel? Yes. Kita akan pakai tanda kunci. Karena kan kalau kita nggak pakai tanda kunci, ketika di drag down, jadi error nih, gitu ya. Oke. Tapi sampai sini ada pertanyaan dulu nggak nih, teman-teman? Ada yang bingung nggak kenapa ini cuma lookup value-nya C5 aja, tapi kok yang ini dia pakai left, itu masih ada yang bingung nggak? Sebelum aku lanjut. Oke, aku bisa lanjut ya. Eh, nah, tadi ada yang nyebutin tanda kunci. Ya, kita perlu pakai tanda tanda dolar, maksudnya untuk mengunci eh, sel-sel yang udah kita select. Kenapa gitu? Karena misalnya kita drag down. Ini ya teman-teman. Nah ini ada yang NA. Kenapa? Kita bisa perhatiin di rumusnya. Dia bergerak nih E6-nya. E6, E7, E8. Begitu juga kalau E6, E7, E8 tepat ya. Dia bergeraknya sesuai dengan eh, baris yang ada di sini. Cuma untuk array-nya, tabel array-nya yang ada di sini, which is yang ini teman-teman, kita harus mengunci dia karena kalau enggak dia akan gerak dengan Fn F4 gitu ya. Fn F4 atau F4 gitu. Simpel sih, cuma nanti dia akan muncul dolar-dolar kayak gini. Kalau udah kita bisa drag down supaya dia bisa angka 2 setelah tabel array. Itu buat apa ya, Kak? Oh, angka 2. Ini ya, kolom index number. Ini itu, jadi ketika kita udah select tabel array-nya, kita input nih kolom kolom indeksnya. Apa tuh kolom indeks? Jadi di tabel array yang kita select, kita kan mau mengeluarkan gaji pokok ya di tabel yang ini. Nah, gaji pokok itu yang mau kita keluarkan ada di kolom berapa? Nah, gaji pokok ada di kolom 2 kan? Satu, ini yang kedua. Jadi kita tulisnya 2 gitu. Dipencet. Oh, ini sebentar ya, aku baca dulu questions-nya. Ciri-ciri pakai VLOOKUP, HLOOKUP aja. Oke, nanti itu aku bahas yang HLOOKUP juga. Dipencet F4 ya tadi, Kak. Fn plus Fn, F4. Ini aku tulis di sini ya. Fn plus F4. Atau F4 juga bisa sih, kalau tergantung device-nya ya. Balik lagi. Kalau di device aku Fn F4. Di blok terus Fn aja ya, Kak. Udah kunci langsung ya. Iya gitu. Oke, aku ulang ya. Nah, ini tabel array-nya udah di blok, terus kursornya masih ada di sebelah, ya sebelah sini boleh, sebelah sini boleh gitu. Yang penting masih ada di antara selnya, lalu diklik Fn F4 aja gitu. Lalu enter gitu, teman-teman.
Oke, lanjut ya. Ini mungkin aku color. Nah, untuk tunjangan, nah di sini teman-teman aku tadi udah jelasin ya, karena di sini ada 2 tabel reference. Yang satu ini menurun gitu ya, memanjang ke bawah gitu. Jadi kita makanya pakai VLOOKUP, karena VLOOKUP itu vertikal V-nya ya, vertikal. Jadi untuk data-data yang vertikal. Nah, terus kalau HLOOKUP itu buat data-data yang horizontal. Contohnya kayak gini, tabel referensinya horizontal. Status, nikah, lajang, terus di sini apa gitu. Bonusnya TV, radio, kipas angin, AC gitu. Tunjangan 10%, 0%, 5%. Nah, ini kan bisa memanjang terus ya ke kanan, samping gitu. Nah, aku mau bahas yang tunjangan terkait sama HLOOKUP. Kita pakai HLOOKUP karena ada di tabel referensinya ini dan dia tuh memanjang ke samping. Oke, HLOOKUP itu kita pakainya, sorry, ini harusnya aku pakainya nikah, bukan kode. Nah, bentar. Oh, nggak apa-apa deh. Nah, di sini kita mau pakai yang tadi ya, yang kayak right atau left kayak gitu. Jadi kita nggak langsung klik terus kemudian lanjut ke struktur selanjutnya. Kita mau pakai kode yang ada di kolom E ini. Nah, karena di kolom E ini kodenya itu tergabung dari 2 ya, 2D dan nikah, 2C nikah kayak gitu. Ini aku cuma persingkat aja supaya dia jadi kode. Kita karena mau tarik yang NKH-nya nih ya teman-teman. NKH kode kedua, ini kan ini anggap aja kode 1, ini kode 2 gitu ya. Nah, karena kita refer ke sini NKH, LJG atau lajang gitu ya. Oke, kita berarti pakainya right. Kenapa right? Karena kita mau ambil yang NKH-nya nih teman-teman. Kita ambil dari sebelah kanan gitu. Maksudnya dia lebih condong ke sebelah kanan dari teks yang ada di sini. Kita klik teksnya, terus kita mau ambil berapa karakter dari kanan nih teman-teman. Kalau kita mau ambil NKH, berarti kita ambil 1, 2, 3. 3 karakter. Nah, kita udah tulisin nih untuk keluarin lookup value-nya. Kita lanjut ke struktur kedua, tabel array-nya boleh kita blok aja. Tadi juga jangan lupa dikunci ya dengan Fn F4. Lalu kita lanjut ke row number. Nah, kalau VLOOKUP kan kolom 6 ya, kolom number atau nomor kolomnya. Yang kalau ini row ya. Ini ada row 1, row 2, row 3, row 4, seterusnya gitu. Nah, ini kita mau ambil, karena ini tunjangan ya, tunjangan, 10% tunjangannya. Kita berarti mau ambil kolom 3. 1, 2, 3. Gitu, 3. Lalu jangan lupa false. Nah, tutup kurung gitu. Kalau kita enter, dia 0 gitu apa hasilnya. Karena ini kan kita mau tarik tunjangannya ini 10% dari gaji pokoknya. Berarti kita udah dapat 10% dari rumus HLOOKUP. Lalu kita kalikan aja sama gaji pokoknya yang ada di sini. Pakai tanda bintang ya untuk perkalian. Lalu di enter. Jadi keluarnya 600.000 gitu. Jadi ini sama aja 6 juta dikali 10%. Gitu teman-teman. Nah ini kenapa bisa ada RP-RP-nya nih otomatis. Karena di formatnya udah aku ganti pakai currency. Kalau format defaultnya, kalau kalian baru pertama kali coba ya, pasti dia general. Hasilnya kayak gini. Boleh diganti currency aja, biar dia jadi rupiah. Gitu. Begitu juga dengan yang ini ya. Oke, aku kecepatan nggak? Atau kalau ada pertanyaan, boleh di-raise ya.
Oke, kalau gitu aku lanjut. Ini clear ya berarti ya. Bisa kita drag langsung klik 2 kali. Bedanya currency dengan accounting. Oh, oke. Currency dengan accounting itu bedanya mungkin lebih ke bidang ini ya. Kalau misalnya sebenarnya bedanya ada sih secara visual kayak gini gitu ya. Ini currency, ini accounting, RP-nya gitu. RP-nya misah gitu. Itu aja sih. Nggak berpengaruh ke value yang ada di sini sebenarnya. Kak, kok saya ada yang NA? Oh, mungkin coba dicek itu udah dikunci atau belum gitu. Kak, bisa diulang? Oke, aku ulang ya. Nanti currency. Oke, aku ulang. Kita pakai lookup teman-teman karena di sini tabel referensinya dia itu memanjang ke samping nih. Status, nikah, lajang, dan seterusnya, dan seterusnya. Bonus, TV, radio, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi header tabelnya, kalau ini kan headernya kayak tabel pada umumnya ya. Golongan, sekian, sekian, sekian. Gaji pokok, sekian, sekian, sekian. Kalau ini dia memanjang ke samping. Kalau ini vertikal, di horizontal. Makanya kita pakai lookup untuk tunjangan karena tabel referensinya memanjang ke samping. Nah, di lookup ini kita mau ambil lookup value dari kode sini, kode ini. NKH. Kita pakai berarti write, teman-teman. Write, terus teksnya diklik aja. Nah, karena NKH ini ada di sebelah kanan, dan kita mau ambil, dan jumlah karakternya itu ada 3, kita ketikkan 3 aja. Kemudian, select tabel array-nya, ada di sini. Boleh begini, gitu ya. Ya, header-nya boleh juga nggak di-include atau nggak diikut sertakan gitu ya. Terus row number-nya, row number itu kita mau keluarin tunjangan, kita mau tarik berapa persen sih tunjangan yang didapat kalau dia udah nikah nih, gitu ya. Nah, di sini tunjangan ada di row ketiga, 1, 2, 3. Kita ketikkan 3, lalu pakai false. Tadi ada yang nanya false buat apa? False itu untuk VLOOKUP atau HLOOKUP ya, tapi sebenarnya nggak cuma dipakai di sini doang, di formula ini doang. Ini kita pakainya false aja, karena false dia akan menunjukkan ke data yang tepat gitu, exact value. Kalau kita pakainya right, itu dia datanya aku khawatirnya acak-acakan gitu, atau dia nggak ngambil data yang tepat, data yang dari data referensinya ini gitu sih. Jadi sebenarnya dipakainya yang false aja, nggak perlu diinget-inget false buat apa terus buat apa, intinya pakainya false aja, karena kayaknya so far aku belum pernah nemu case yang kita pakai VLOOKUP atau HLOOKUP itu terus di range lookup-nya kita pakai true, itu kayaknya jarang sih gitu, dan aku sendiri bahkan nggak pernah tahu itu. Nah, di sini kan kita lookup ini, aku balik lagi ya, lookup ini kita mau ngambil persentasenya aja nih, persentase tunjangan. Sedangkan yang mau kita tampilkan itu nominalnya. Jadinya dia dapat berapa nih tunjangannya si Subandi ini. Nah, karena tunjangan itu kan hasil dari gaji pokok dikalikan dengan berapa persentase tunjangannya, maka kita kalikan dengan gaji pokok. Diklik aja nih di sel F6. Lalu di enter. Oh ya, ini jangan lupa ya, dikunci tabel array-nya dengan Fn F4. Lalu di enter. Oh, ini contohin pakai true, datanya jadi berantakan. Bentar ya. Oh ya, kalau terkait soal yang di Google Classroom, mungkin jangan tanya ke aku ya. Aku arahkan ke admin Digital Skills Area aja. Nanti kalian boleh tanya di grup. Gitu. Mungkin yang bisa ditanya aku terkait materi yang kita pelajarin aja. Gitu. Nah,
tadi aku cek ini dulu ya. Pakai true. Coba kalau kita pakai true ya. Aku juga kurang tahu nih. Nah, ini nih dia kalau pakai true dia jadinya 0. Aku juga nggak tahu kenapa, tapi memang kayak gitu sih. Sorry ini. Ini. Oh, enggak. Dia tetap betul ya. Cuma terkadang aku sebenarnya kurang paham ya case-nya kayak gimana. Cuma sebenarnya kita harus patokannya ke false aja sih. Gitu. Kadang aku ada case kayak gitu kalau nggak sengaja. Misalnya lagi di pekerjaan gitu ya. Tapi lagi di pekerjaan aku lupa nambahin si false ini gitu ya. Jadi datanya cuma maksudnya rumusnya cuma kayak gini aja tanpa false. Itu kadang aku lupa terus kenapa tiba-tiba datanya jadi aneh gitu. Ternyata aku kurang nambahin false gitu. Begitu juga kalau aku salah, kok aku nambahinnya true. Itu juga beberapa kali di beberapa case pengaruh sih. Em, Penggunaan true, kalau ditanya penggunaan true, aku sendiri belum pernah pakai ya, tapi memang mungkin kita nggak perlu berpatokan ke true karena itu bikin berantakan datanya sih. Intinya misalnya gini sih yang aku tahu. Kalau misalnya ada kita punya 0,1 sorry 0,1 sama 1 gitu. Terus di sini ada A dan B. Nah, kita VLOOKUP 0,2 misalnya. 0,2 nggak ada di sini. Gitu. 0,2 nggak ada di sini. Tapi dia bisa ngeluarin A atau B gitu. Jadi dia bukan hasilnya error, tapi dia malah mengeluarkan data gitu sih. Oke, mungkin sebentar. Oke, mungkin aku contohin kita di sini VLOOKUP kita bikin sendiri ya. Misalnya nggak ada tuh apa ya? 1A kali ya, 1A. Kita pakai terus coba di sini. Kita eksperimen aja. Oh, dia tetap nggak ada sih. Aku juga kurang paham ya kalau itu mungkin nanti aku bisa kasih jawabannya ketika aku kirim file jawabannya di grup setelah ini. Oke, lalu yang ini bisa langsung drag aja supaya apa cepat gitu ya ketika kalian mengerjakan suatu data dengan VLOOKUP, HLOOKUP gitu. Jadi udah otomatis. Nah, ini 0 karena kan dia statusnya adalah lajang. Kok lajang di sini dia nggak dapet nih tunjangannya 0%, jadi dia 0 rupiah gitu. Oke, nah aku lanjut ya ke sekarang yang bonus. Yang bonus ini sama aja karena dia masih ada di tabel reference yang ini, yang horizontal ini ya. Kita pakai HLOOKUP. Lookup value-nya kita refer ke sama kayak tunjangan ke statusnya dia, udah nikah atau masih lajang. Kita pakai right ya, yang tadi. Teksnya diselect aja, terus karakternya ada berapa nih? NKH ini, ada 3. Yang artinya kita mau ambil 3 karakter dari sebelah kanan. Ya. Lalu tabel array-nya diselect aja. Boleh kayak gini, boleh kayak gini. Terus jangan lupa dikunci dengan FN F4. Lalu row number-nya. Kita mau ambil bonus nih. Bonus dia ada di, ini agak mengganggu ya. Bonus ini ada di row 2 kan ya. Ini status, ini bonus, ini tunjangan. Berarti ada di row 2. 1, 2. Kita tulis 2, lalu false. Oh, kalau udah dicoba sila MA itu mungkin salah apa array tabel array-nya atau salah, coba dicek lagi di rumusnya ya. Siapa tahu salah select cell gitu. Itu datanya beda yang dikasih admin.
Kalau beda, kayaknya nggak beda sih. Harusnya nggak beda. Soalnya tadi aku yang... Oh, kalau itu nggak apa-apa. Boleh diganti aja. Fleksibel aja. Boleh kalian ganti NKH atau LJG. Ya, disesuaikan aja. Oke. Nah, ini dia dapet TV karena dia udah nikah statusnya. Gitu. Oke, aku lanjut lagi. Gimana caranya kita tarik, keluarin si bonusnya ini berdasarkan statusnya, gitu ya. Kita pakai lookup, terus right-nya itu kita select teks ini, kodenya. Terus kita kan mau ambil NKH ya, bonusnya ini berdasarkan statusnya, NKH atau LJG gitu. Karena NKH ini 3 karakter, kita ketik 3, lalu tabel array-nya, ya, selanjutnya diselect, jangan lupa dikunci, row number-nya 1, 2, tulis 2, lalu false. Dapat TV, gitu. Ulangin yang tunjangan. Kalau tabel begini, lookup value-nya langsung pakai yang status. Kalau pakai yang status, itu berarti kalian ganti di sininya, nikah dan lajang. Kalau mau pakai yang ini ya, karena kan dia refer nikah kemana? Ke sini. Kalau kita pakai NKH sama LJG, dia nggak sesuai, nikah di sini NKH. Kalian nanti error gitu. Gitu sih intinya, ada sesuatu yang menghubungkan antara tabel tidak antara tabel ini dengan tabel referensinya gitu. Ada satu data yang menghubungkan gitu. Kayak misalnya tadi aku contohin di sini nikah, sini lajang. Nah, ini error karena di sini udah nikah dan lajang, sedangkan dia refernya dari kode yang dimana kodenya NKH sama LJG gitu. Kalau di sini nikah, kalau kalian mau refer ke sini yang nikah lajang, berarti kalian bisa pakai ini. Kalau kalian mau refer ke sini, berarti di sini harus diganti NKH LJG gitu. Gitu sih. Yes, yes. Jadi memang lookup namanya kita lookup means mencari. Kita mencari yang sesuai dengan yang ada hubungannya gitu antara tabel ini dan tabel reference-nya. Kayak misalnya golongan. Kita udah dikasih nih list kode-kode ini yang dimana dia ada di sini gitu. Kalau kita secara manual kan 3C 6.500.000. Kan capek ya nulis 112D 6 juta. Biar nggak manual kayak gitu, teman-teman. Oke. Nah, yang TV ini TV karena dia nih sudah menikah. Kalau di drag bisa langsung cepat. Yeay. Itu untuk VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, aku lanjut ya ke soal yang pivot table. Nah, pivot table ini gampang banget, guys. Karena pada intinya pivot table ini sudah false itu kakak langsung enter apa perlu diperlukan tanda kurang yang dipakai jumlahnya berapa. Aku langsung enter sih, biasanya Excel menyesuaikan, dia udah smart guys. Sudah smart Excelnya, habis false aku biasanya langsung enter. Terus yang tunjangan kak, keluarnya 0 soalnya. Yang tunjangan. Oh mungkin kamu ini ya, yang tunjangan harus dikali dulu sama gaji pokok. Jadi setelah lookup, false, dikali dengan gaji pokok gitu. Itu guys. Kalau mungkin salah di situ ya, aku juga nggak tahu. Oke, kak suaranya makin kecil. Sumpah suaranya makin kecil.
false-nya nggak bisa diganti 0 ya? Bisa diganti 0. False itu bisa diganti 0, true itu bisa diganti 1. Tapi kayaknya kita abaikan aja deh true guys, karena dia itu kadang menyesatkan kita. Jadi abaikan aja. Kita pakainya false terus. Oke, kita lanjut ya ke pivot table. Karena waktunya terus berjalan. Ini jadi intinya gini guys, kalau pivot table kita pasti punya data-data yang seabrek gitu ya, yang banyak. Tapi di sini data-datanya tuh redundant gitu. Redundant itu dia double-double. Soalnya kita punya barangnya cabai, suppliernya bejo gitu. Ya udah ini kayak cabai, bejo, Januari gitu. Kunyit, bejo, Januari. Nah, di sini ada lagi cabai, bejo gitu. Kita mau lihat summary-nya gitu. Kayak misalnya summary-nya gue mau tahu nih supplier mana yang dia tuh harganya yang rata-rata harganya paling rendah atau total harganya paling tinggi gitu. Kan ini banyak banget ya, kita nggak mungkin liatin satu-satu, jumlahin satu-satu gitu. Nah, itu gunanya pivot table. Kalau di sini soal yang aku buat sih, buatlah laporan rata-rata harga tiap barang dari masing-masing supplier. Gitu. Nah, pokoknya kita langsung aja ya. Di sini kita select aja di sel manapun, kita activate selnya dimanapun, terus kita select semuanya dengan Ctrl A. Gitu. Atau boleh kayak gini, terus langsung Ctrl Shift panah ke bawah, langsung dia ke select semua. Lalu kita insert pivot table ya. Nah, aku mau pakai existing worksheet aja ya. Kalau new worksheet nanti dia akan buat tab baru yang di sini ini. Kalau existing aku mau di tab yang sama aja. Kita tinggal select tabnya mau di mana. Selnya mau di mana. Sini misalnya atau di sini. Oke. Nah, dia keluar nih. Oke, jadi di pivot table ini ada dua nih yang harus kita perhatiin. Ada field list sama pivot table areas. Field list itu apa? Field itu yang ini nih teman-teman. Tanggal, barang, supplier, bulan, tahun, jumlah, dan seterusnya. Itu field list tuh. Kalau kita expand, dia ada listnya. Terus pivot table areas itu areanya gitu. Kita mau nge-custom report kita, nih report atau laporan kita itu kayak gimana. Rows, ada calls, column gitu, values, ada filters. Nah, rows itu yang ke bawah ya, yang ke bawah, gini nih rows. Terus kalau calls itu atau column itu yang ini, gitu ya. Kalau values itu yang di sini nih teman-teman. Values gitu. Value atau nilai angka gitu ya. Nah, filter kita untuk nge-filter, biasa sih filter. Sama kayak artinya. Nah, tadi kita mau cari laporan rata-rata harga tiap barang dari masing-masing supplier. Nah, misalnya kita ambil nih suppliernya, kita drag aja ke rows. Nah, dia jadi munculnya rows gitu. Misalnya aku supplier aku drag ke calls atau kolom. Jadi dia bentuknya kolom gitu. Menyamping gitu ya, teman-teman. Nah, ini tadi aku mau ke rows aja. Nah, di rows ini kita mau tadi apa ya? Rata-rata harga tiap barang. Oke, berarti kita drag harganya nih ke values. Nah, jadi kelihatan bejo total harga. Jadi ini secara default atau secara otomatis kalau kita drag values dia akan menghasilkan sum atau total. Gitu. Nah, sum ini bisa kita ubah jadi average atau apa nih yang kalian mau.
average. Kalau misalnya average, bisa diklik aja. Nah, jadi dia munculnya average atau rata-rata gitu. Ini aku undo dulu. Oke, kita udah nemu nih supplier Bejo, Painah, sama Tarno ini. Dia itu total harganya berapa. Nah, kita kan tadi mau cari buatlah laporan rata-rata harga barang, harga tiap barang dari masing-masing supplier. Berarti kita kurang jenis-jenis barangnya nih. Kita drag aja nih yang barang ke rows. Nah, dia jadi expanding gitu, guys. Kita bisa minimize, kita bisa expand dia gitu. Kalau di expand, kita kelihatan, oh si Bejo barang yang disuplai bawang merah, bawang putih, cabai, jahe, kencur, kunyit dengan total harganya itu bawang merah sekian, bawang putih sekian, dan seterusnya. Ya begitu juga dengan yang supplier lainnya gitu. Kita bisa dapat summary-nya, informasinya gitu. Nah, tadi kan kita mau cari rata-rata. Rata-rata yang tadi aku udah bilang, kita pakai summarize values-nya average. Nah, kita jadi bisa tahu nih, oh rata-rata bawang merah yang harga bawang merah yang disuplai dari Bejo itu 24.000. Yang dari Painah bawang merahnya rata-ratanya lebih mahal, ternyata 26.000. Oh, Tarno lebih murah dari Painah nih, 25.000. Gitu, teman-teman. Nah, yang di sini itu berarti average dari seluruh ini. Rata-rata dari seluruh barang yang disuplai Bejo. Gitu. Nah, ini kayaknya bisa deh kita buat ini formatnya currency gitu. Nah, bisa nih. Formatnya diganti aja. Ini aja sih teman-teman untuk apa tadi rata-rata ya. Rata-rata barang-barang, terus kita tahu supplier dari masing-masing ini siapa aja gitu. So far bingung nggak? Nah, kalau filters juga sama aja sih. Kita misalnya filtersnya by tahun. Nah, dia kalau kita taruh di sini berarti kita ada nih list tahun-tahunnya. Kita mau lihat average atau rata-ratanya di tahun 2017 aja. Oh, di tahun 2017 itu segini gitu. Terus kalau di tahun 2016, oh segini gitu. Gimana? So far ada yang bingung? Aman, yay. Mantap. Cakep-cakep. Oke. Nah, terus ada lagi. Apa lagi ya? Mungkin gini. Eh, misal kita mau, bentar, kenapa ini nggak muncul? Bentar ya. Oh nih kalau ini nggak muncul gini nih, mana ya? Kayaknya di sini deh. Oh ini field list, dipencet aja nih. Misal tahunnya kita keluarin aja, kita remove, terus supplier kita remove, biar nggak makin pusing. Kita taruh bulan di kolom, bulan Januari, Februari gitu. Terus kita juga taruh tahunnya juga, tapi harus di atasnya ya, karena ini ngaruh posisinya. Kalau di bawah, masa aneh banget sih kita Januari, Januari, ya pokoknya aneh aja sih, harus di atas. Jadi supaya kita bisa nge-grouping bulan-bulan ini berdasarkan tahun. Nah, ini tahunnya ke filter. Nah, jadi gini. Itu sih. Nah, kalau Kak nanti diajarin bikin grafik dari pivot table nggak, Kak? Boleh sih nih. Kalau mau bikin grafik, easy. Easy nih guys, kita bisa select aja semuanya ini. Misalnya gini ya. Terus insert pivot chart. Nah, ini udah menggambarkan kan ya, average. Aduh. Nah,
bawang merah di tahun 2015, ternyata kita jadi bisa membandingkan ya kalau udah ada visualisasinya. Bawang merah, oh ternyata yang paling rendah harganya itu di tahun 2016. Kalau bawang putih ternyata yang paling tinggi harganya di tahun 2016 gitu. Jadi kelihatan kalau kunyit, oh harganya dari tahun ke tahun ternyata dia naik nih 2015, 16, 17 gitu. Dia naik, trennya meningkat kayak gitu sih. Oke, ini aku save, nanti aku kirim ya. Ini juga, ini aku save. Nah, ini sama aku ada file tambahan sih. Tambahannya sebenarnya ini easy juga, teman-teman. Kak, ulang yang buat grafik. Oke, aku ulang. Ini aku hapus. Yang buat grafik, select aja ini tabelnya ini. Sorry. Aduh, bentar teman-teman. Yang buat grafik di select, terus di bagian ribbon yang insert ini, insert, kita pilih pivot chart, sebelahnya pivot table. Nah, terus diklik aja, gitu. Atau kalau misalnya, ini kan karena aku sebenarnya bukan Microsoft Excel ya, aku device dari kantor jadinya aku juga nggak tahu kenapa ini nggak Microsoft Excel, cuma overall dia sama banget sih, sama banget kayak Microsoft Excel, paling UI-nya aja yang berbeda, cuma secara fitur itu sama aja. Nah, jadi kita bisa lihat nih tadi, jadi di insert, tadi kita select dulu pivotnya, insert, terus pivot chart. Pivot chartnya kalian bisa pilih sesuai datanya gimana gitu. Nih mau bar yang ke samping juga bisa. Misalnya gini. Sama aja. Oke. Sip. Selanjutnya aku karena waktunya tinggal dikit lagi, aku mau share yang ini. Ini hal tambahan, jadi aku ada datanya sama aja sih, data penjualan. Cuma nama produknya ada tas, dress, sepatu, topi gitu. Terus ada variannya juga. Tas Adidas ada yang biru, merah, hitam, dan lain-lain. Dressnya juga ada variannya, dia berdasarkan motif. Motifnya stripes, bunga, polos, dan lain-lain. Terus ada tanggal terjualnya. Lalu ada harga satuannya dan kuantiti terjualnya berapa. Lalu yang terakhir ini total harga. Nah, di sini aku mau bikin tracker singkat aja ya. Tracker kecil-kecilan gitu. Jadi di sini kita mau tahu nih, misalnya di bulan apa, misalnya kita mau tahu di bulan Februari tuh, ini sebenarnya sama aja kayak pivot table, cuma aku mau ajarinya dengan formula gitu teman-teman. Kita mau tahu tas Adidas, total penjualan tas Adidas di bulan Februari. Ini Feb itu maksudnya nama bulan ya, di bulan Februari. Nah, di sini 0. Ini udah ada rumusnya nih. Terus dress wanita di bulan Februari berapa? Nah, ini pakai rumus apa? Nah, kita belajar di sini. Di sini, kalau kita mau menentukan, jadi di sini kita menjumlahkan sesuatu dengan kriteria yang banyak, gitu. Kriteria yang banyak itu maksudnya gimana? Kita mau jumlahin total penjualan yang ada di sini, nih. Tapi kita punya kriteria. Kita nggak mau jumlahin ini semua, gitu. Kita mau jumlahinnya yang tas Adidas aja, dan itu pun yang terjual di bulan Februari. Nah, itu tuh kriteria namanya. Gitu. Yang pertama, kita bikin settingan tanggalnya dulu. Tanggal ini simple sih, simple kayak tanggal 1 Februari 2022 gitu. Nah, ini misalnya aku ganti jadi 1 Januari 2022. Nah, di sini berubah juga. Kenapa bisa berubah? Di sini pakai yang namanya rumus EO month atau end of month. Sorry. Ini aku kasih penjelasan ya. End of month maksudnya ya. EO month itu.
Jadi tiap kita ubah bulan Maret gitu, dia akan langsung otomatis menuju ke tanggal terakhir di bulan Maret, yaitu tanggal 31 gitu. Bikin dari awal dong Kak. Oh, oke deh, aku bikin deh. Misalnya aku bikin 1 Januari 2022. Oke. Ini formatnya perhatiin ya, harus date. Terus pakai EO month atau end of month. Start date-nya klik aja nih starting date-nya. Paham ya start date maksudnya? Nah, number of months itu kita mau jeda lengkap berapa bulan gitu. Misalnya lengkap 2 bulan. Berarti kalau kita enter, nah dia jadi ada di bulan Maret nih. End of month di bulan Maret. Tapi karena kita mau cari end of month di bulan yang sama, kita pakainya 0. Nah, ini 0 bukan false ya, guys. Ini number of months gitu. Kalau kita ganti 1, dia lengkap langsung ke bulan Februari. End of month atau akhir bulan di bulan Februari. Kita pakainya 0 aja ya. Ini copy aja deh. Warnanya pakai orange aja. Nah, terus kita mau cari. Nah, ini explore sendiri sih. Jadi sebenarnya kurang kalau kita nggak pakai ini juga nggak berpengaruh apa-apa gitu. Ini cuma buat menandakan bulannya aja Maret yang kita ini tuh di bulan Maret gitu ya. Nah, ini kita pakai rumus ini. Ini nih maksudnya apa? Upper udah ada upper terus ada text gitu. Nah, misalnya kita pakai text start titik ini, terus format teksnya tadi apa ya? Tadi yang MMM itu. Nah, dia refer menunjukkan kita mengganti bulannya jadi huruf gitu. Itu ya teman-teman. Kalau kita mau ambil year-nya, kayaknya gini deh. Nah, y-nya 4 kali atau 3 kali? Kalau 3 kali, oh sama aja. Kalau 1 kali, oh enggak. Berarti kita harus pakainya 3 kali. Atau, oh kalau 5 kali juga bisa guys. Aku juga bingung. Nah, pokoknya year, terus ini month. Nah, month gitu. Kalau kita, oh kayaknya dia, oh oke. Berarti kita pakai 3 ya. M itu maksudnya month, terus year, Y itu maksudnya year. Kita ambil year-nya, ambil tahunnya. Nah, karena tadi aku mau ambil month-nya aja. Nah, ini udah Januari. Tapi aku pengen lihat dia ini apa uppercase atau caps lock gitu. Apa huruf kapital maksudnya. Pakainya kita tambahin aja upper di depannya. Enter deh. Kalau bulan dan tahun bisa, Kak? Harusnya bisa sih. Mungkin gini. Mungkin ya. Text, terus value, terus bulannya apa tadi? MMM. Terus kita pakai ini aja kali ya. Hubungan ini kayaknya bisa deh. Terus y. Nah, Januari 2022. Berarti bisa ya. Paling tinggal tambahin spasi aja, guys. Gini jadinya. Nah, gini ya. Oke, itu tadi. Ini aku hapus nggak apa nggak? Atau aku taruh sini aja ya, buat nanti dipelajarin. Nah, di sini kita udah nemu nih Januari, terus kita tulis aja total penjualan. Nah, di sini juga kita, ini karena bukan rumus, aku langsung paste aja. Oke, di sini kita mau cari total penjualan tas Adidas di periode waktu yang kita tentuin. Bisa kita custom sendiri gitu. Kita pakainya sum ifs gitu ya teman-teman. Sum ifs itu sum jika gitu. Sum jumlahkan jika. Berarti kita punya kriteria. Terus ada S-nya lagi, berarti kriterianya lebih dari 1.
Nah, sum range-nya kita ambil. Apa sih yang mau kita sum? Atau apa yang mau kita jumlahkan? Yang mau kita jumlahkan ini. Kok dia nggak mau? Oh ya, udah ya. Kita langsung pindah tab aja tadi ya. Pindah tab, di-select tab-nya. Nih, di-select kolomnya maksud aku. Udah dapat. Ini yang mau kita jumlahkan selalu di depan ya. Selalu di depan, terus range-nya. Range 1, kriteria 1. Itu maksudnya kita mau ambil kriteria. Kriteria tas Adidas. Nah, range-nya itu ada di mana ya tas Adidas? Oh, ada di nama produk gitu. Kita select aja. Nah, ini kita dapat data penjualan AA di kolom AA. Terus kriterianya apa? Tas Adidas. Kita select aja nih tas Adidas gitu. Nah, ini agak pusing sih ngeliat rumusnya. Cuma kalau udah paham, nih mungkin aku kasih spasi-spasi deh biar nggak bingung. Nih. Oke, kita masuk ke range 2, kriteria 2. Range 2, kriteria 2, karena kita mau cari berdasarkan periode waktu ya, kita klik aja ininya, periode waktu, salah. Maksudnya range periode tanggal terjualnya, ya. Terus kriterianya berdasarkan ini dong. Nah, berdasarkan ini, kayak gini, berarti data berdasarkan tanggal penjualan yang lebih besar sama dengan dari tanggal ini. Di atas tanggal 1, di bawah tanggal 31 gitu ya. Nah, tapi kalau di sini karena ada simbol begini, kita harus pakai tanda kutip gini guys. Kalau di Excel, terus pakai dan. Agak sulit ya. Nah, ini yang tanggal range pertama di awal bulannya. Di akhir bulannya kita tentuin juga tanggal terjual, sama ya, range-nya tanggal terjual. Terus, berarti kita ambil yang ini. Tapi berarti kurang dari sama dengan ya. Kurang dari sama dengan E2. Lalu enter. Nah, ngerti nggak maksudnya guys? Jadi sum ifs, yang pertama, sum range-nya ini adalah range apa sih yang mau kita jumlahkan. Ini kita range F. Kita lihat range F itu di sini. Iya, kita mau jumlahin total harga, cuma nggak semua ini gitu. Karena kita mau ada kriterianya. Kriterianya adalah apa nama barangnya dan kapan dia terjualnya gitu. Nama barangnya itu ada di AA. AA ini ya. Nah, dari AA itu yang mau kita tentuin kriterianya itu ada di sini, yaitu tas Adidas. Jadi pattern-nya atau polanya tuh gitu-gitu aja guys. Range-nya terus kriterianya apa? Range-nya terus kriterianya apa? Range-nya kriterianya apa? Gitu. Itu sih. Kalau nggak pakai spasi tetap harus ada dan. Kalau nggak pakai spasi tetap harus ada dan. Nggak pakai spasi. Nggak pakai spasi. Oh iya, ini kayak ini harus tetap harus ada dan sih karena ini kita memasukkan simbol di sini guys. Kan kalau beda ya, kalau yang kriteria yang pertama ini kan cuma data penjualan sama kriterianya. Kriterianya ya udah fix gitu tas Adidas. Kalau di sini data penjualannya CC ini tadi kan tanggal penjualan, tanggal terjual, yang dimana tanggal terjualnya itu di atas lebih dari sama dengan E1, di atas tanggal yang mau kita tentukan. Dan juga kurang dari tanggal yang kita tentukan juga nih yang kedua, yang akhir bulannya ini. Gitu. Nangkep nggak guys? Oh, hasilnya beda. Oh, ini sama ini. Iya, karena ini kan range-nya beda, guys. Ini coba kita ganti Januari ya. Ini kan Januari. Bismillah, semoga sama. Yeay, sama. Nah, gitu. Ini aku rapihin dulu. Gitu. Nah, ini juga, sorry.
Nah, ini juga harus dikunci nih guys, karena ini kan nggak mau geser-geser ya. Ininya dikunci, ini dikunci, pakai Fn F4, ini dikunci, ini juga dikunci. Terus di enter. Terus di drag aja. Nah, ini 0 bener gak ya? Januari. Kok salah sih? Bentar. D7. Oh, ini juga harus dikunci. Aku lupa. Ininya biar dia, yang ini nih guys. Biar dia nggak gerak. Berarti E1 sama E2. Gitu, sama ya hasilnya. Terus kita tinggal ubah formatnya. Jadi, mana sih? Apa sih? Oh, ini. Currency. Wah, pertanyaannya banyak. Bentar, tapi itu kakak senang karena beda bulan. Iya benar, kak. Kalau kriteria 4-nya, kita langsung blok start and end month-nya. Kalau kriteria 4, kita langsung blok start and end month-nya. Oh, nggak bisa. Terus, jadi kalau kriteria lebih dari satu ya, bukan karena kriteria yang lebih dari satu, karena ada simbol lebih dari sama dengan ini. Karena kita mau menghubungkan simbol ini dengan date-nya, tanggalnya, gitu. Sekali lagi dong Kak, yang sum ifs ulang Kak. Kak, cara sel yang harus dikunci itu dilihat dari mana ya? Yang dilihat dari apakah kita mau menggunakan, misalnya kita mau C1 sampai C2. C1 sampai C2 itu konsisten aja gitu. Kalau kita drag, dia nggak akan berubah-ubah. Maksudnya gini guys, yang dikunci. Kalau kita lihat D6 ini tas Adidas. Kalau kita drag ke bawah, D6 akan berubah D7. D7 akan berubah D8. Tapi tidak dengan si F ini. Si F ini kita nggak mau dia berubah dari F ke F1, F2, F3 gitu kan. Nggak mau kan. Karena kita mau, ya udah dia mau stay aja. Mau kita drag seberapa banyak gitu ya. Kita mau dia tetap F aja gitu. Ulang, tapi dia nyampe kunci dari awal. Oke. Ulang. Sorry. Sum ifs. Sum range. Mana range yang mau kita akalin? Itu range F. Diselect aja nih, range kayak gini, simple. Habis itu range satunya kita tentuin. Kita kan mau menjumlahkan tas Adidas ya. Total penjualan tas Adidas. Nah, tas Adidas itu ada di sini. Ada di antara range ini. Gitu. Kita select aja, lalu kita kriterianya tas Adidas gitu ya. Selesai dengan kriteria pertama. Kriteria kedua itu di tanggal penjualannya, tanggal terjualnya. Tanggal terjualnya kriterianya adalah lebih dari sama dengan. Nah, ini itu aku pakai kutip dan tanda dan karena kita nggak bisa nulis gitu aja begini karena dia nanti error. Jadi harus pakai tanda kutip dan ya, dan data penjualan yang dia lebih dari tanggal 1 Januari, tapi nah kita masuk ke kriteria 3, tapi dia juga kurang dari sama dengan akhir bulannya. Lalu tinggal dikunci deh ininya yang nggak mau berubah samsek gitu ya datanya. Kita nggak mau E1, kita nggak mau ketika kita drag dia berubah E2 atau E3, E4 dan seterusnya. Makanya kita kunci. Terus E2 kita juga nggak mau ubah. Lalu di enter. Yes, sum range ya. Karena kan dia tetap stay, guys. Kalau kita
Nah, kita drag. Nah, yang berubah itu cuma, coba kita lihat di sini, yang berubah cuma tuh D7-nya aja. Kita mau ini aja yang berubah. Yang D7 tuh apa sih? D7 tuh dress. Iya, kita memang mau cuma ininya aja yang dia mengikuti gitu. Kalau misalnya C-nya nanti nggak kita kunci, terus dia berubah jadi D gimana? Atau berubah jadi C1, C2 gitu. Kan kita nggak mau C1, C2 gitu. Atau dia berubah jadi, kok dia jadi harga satuan, kan kita mau kriterianya ngambil dari tanggal terjual gitu. Itu susah, semoga ngerti ya guys. Nah ini mungkin kalau misalnya mau lebih apa ya, lebih easy lagi guys, nanti prakteknya. Misal ditambah ini aja nih, varian gitu, varian tas Adidas. Adidas biru misalnya. Adidas biru gitu. Ya udah berarti kita sum ifs-nya kita nggak usah pakai tanggal gitu misalnya ya, karena pusing. Kita total harga berarti kriterianya tas Adidas, nama produk, terus tas Adidas. Nah, yang kedua variannya. Berarti kita ambil variannya, lalu varian, terus enter deh. Dapat gitu. Kita nggak perlu ada faktor lain selain nama produk dan variannya gitu. Itu mungkin buat latihan aja sih, sum ifs. Tapi secara pattern sama aja kan ya guys. Patternnya sama. Intinya yang pertama harus ada itu yang mau dijumlahkan. Nah, selanjutnya range 1 kriteria 1, range 2 kriteria 2, range 3 kriteria 3, dan seterusnya. Gitu. Yang ini ya, varian. Data penjualan sama aja, kita select yang F tadi, terus kita menuju ke range 1 kriteria 1. Kriteria 1 itu adalah tasnya. Tasnya ada di range yang ini. Jadi kita select A tadi ya. Aduh salah. Bentar. Nah, data penjualan. Kok data penjualan? Oh iya benar. Data penjualan AA D6, AA D6. AA D6 itu kan tadi AA ini nama produknya, yang dimana yang mau kita cari itu D6 itu tas Adidas. Itu kriteria yang pertama. Kriteria kedua, data penjualan BB. BB E6. BB tadi apa? Varian produknya. E6 varian produknya juga kriterianya. Gitu. Iya, berarti kalau sum if itu berdasarkan tanggal pakai yes, betul-betul. Oke. Oke. Pak, saya nggak bisa ya. Eh, bukan alternatif sih, ini latihan aja supaya kalian tahu nih. Intinya ya aku mau memperkenalkan sum ifs sama ini end of month. Terus ini biasanya ya kalau di pekerjaan itu nanti sering akan pakai Excel atau Google Sheet. Jadi biasanya akan dituntut untuk buat tracker-tracker gitu, gengs. Nah, ini mungkin aku contohin tracker kecil-kecilan aja gitu. Tracker simple aja gitu. Kalau yang if count gitu, Kak, oh itu uh, mungkin next pertemuan selanjutnya ya aku bahas ya. Karena waktunya sudah 10 menit nih guys. Jadi nanti ini filenya aku kirim ke grup karena yang udah ada jawabannya ya. Ini juga udah ada jawabannya, udah lengkap ini juga. Nanti aku kirim ke grup. Nanti kalau ada pertanyaan boleh tanya di grup, boleh chat aku juga. Oke, itu sih. Record video, ya record video nanti kayaknya dari adminnya akan bantu kirim sih. Oke, oke. Kalau gitu, mungkin bisa aku akhiri ya. Aku ucapin terima kasih dulu yang udah hadir. Thank you yang udah perhatiin dari awal sampai
berakhir walaupun udah 1 jam lebih masih bertahan. Thank you semuanya. Eh, yang mau connect di LinkedIn boleh stay in touch with me. Thank you ya. Oke. Mungkin nanti bisa dipelajarin lagi. Atau kalau misalnya mau cari-cari latihan bisa cari di Google kayak contoh tracker Excel gitu. Itu biasanya banyak sih. Oke, kalau ada pertanyaan boleh di-raise di grup atau chat aku ya. Thank you semuanya. Kenapa buat podcast? Thank you, thank you. See you, see you. Semoga ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Bye. Aku leave ya. Thank you semuanya. Thank you, Yui. Thank you, Kezia, Albert, Ignatius.